Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan nama aku Cynthia Claremata dengan NIM 22010021. Kali ini aku akan mempresentasikan proposal bisnis aku, yaitu Jumba Salad, spesialisasi salad sayur. Moto kita adalah Will Fulfill Your Healthy Needs. Pertama, atau sebelum kita masuk ke aspek-aspek yang mau dibahas, aku akan memperkenalkan dulu tentang konsep bisnis. Itu mencakup ringkasan eksekutif bisnis. Nyoba Salad adalah bisnis food and beverage rumahan yang menjual healthy food box berupa salad sayuran yang disajikan secara fresh dan higienis. Aku memiliki beberapa menu hidangan yang lezat dengan tujuan menjangkau konsumen vegetarian dan juga dietarian dengan tetap memperhatikan kadar kalori di tiap boxnya. Nyoba Salad punya 3 menu yang dapat dicoba oleh konsumen. Di antaranya Green Vegetarian Bowl yang dibuat khusus untuk vegetarian, Smash Tuna and Pasta Bowl, serta Mushroom Chicken Scrambled Bowl. Setelah masuk ke ringkasan eksekutif bisnis, telah masuk ke aspek pertama, yaitu aspek lokasi dan aspek proses. Pertama, aspek lokasi. Dalam perencanaan bisnis Nyoba Salad, karena merupakan jenis rumahan, maka lokasi untuk melaksanakan bisnis ini terletak di rumah penulis, yaitu di kota Bekasi. Lokasi bisnis secara spesifik berada di Jalan Swandantra nomor 2, B5, Jatiasi, Bekasi. Untuk bahan dasar, kami memperoleh bahan dasar dari supplier kami, yaitu Freshbox, yang khusus menjual sayur-sayuran dan bahan makanan lain dengan kualitas yang unggul, namun harganya terjangkau. Sehingga kami dapat menjanjikan makanan yang sehat dan segar dengan harga yang terjangkau bagi target konsumen kami. Untuk dressing, kami menyuplai dari PT Kyupa Indonesia, dan untuk packagingnya, kami memperoleh dari toko plastik yang ada di daerah dekat lokasi bisnis. Selanjutnya adalah aspek proses. Yang pertama, proses pembuatan produknya itu ada 7 tahap, yaitu penyiapan bahan-bahan yang fresh dari refrigerator. Kedua, pencucian dan pemotongan bahan baku. Tiga, memasak bahan baku yang perlu direbus tergantung menu pilihan. Empat, perebusan bahan baku yang perlu direbus tergantung menu pilihan konsumen. 5. Plating ke dalam box plastik ukuran 1500. 6. Peletakan salad dressing pada cup dressing ukuran 130 ml. Dan 7 adalah safety packing untuk pengiriman ke konsumen. Kedua adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang pertama, aku akan menganalisis konsumen terlebih dahulu, yaitu rata-rata umur 13-60 tahun, dengan pendapatannya menengah ke atas. Lokasi geografisnya daerah Jalan Swandantra 2 nomor B5 Jatiasi, Bekasi. Dan alasan membelinya adalah ingin mengkonsumsi makanan sehat, atau ingin menjaga kalori makan proporsi, sedang diet, atau cuma pengen coba-coba aja. Karakteristik konsumennya itu adalah semua orang yang menganut pola makan vegetarian, orang-orang fitness industri yang sedang diet, maupun orang-orang yang ingin menjaga kalori makan yang tetap rendah, lansia yang ingin makan sehat, ataupun sekedar ingin mencoba makan salad sayur yang sehat ini. Aspek pemasarannya, yang pertama dari segi strategi pemasaran, itu dia ada satu, memulai saya karena bisnis rumahan akan memasang logo dan spanduk semenarik mungkin dengan tujuan agar orang-orang di sekitar perumahan mengetahui keberadaan bisnis. 2. Kami akan menyebar brosur atau pamflet ke sekitaran lokasi bisnis. 3. Kita juga akan mulai dengan menawarkan produk ke orang-orang terdekat di daerah perumahan dan kenalan kami. 4. Mendaftarkan produk di aplikasi seperti Gojek, Shopee Food, GrabFood, dan sebagainya. 5. Membuka akun sosial media seperti Instagram untuk melakukan promosi via media sosial. Setelah aspek pemasaran, kita akan masuk ke aspek organisasional. Struktur manajemen di bisnis rumahan Nyoba Salad terdiri dari pemilik, staf produksi dan operasional, staf marketing dan admin sosial media. Pemilik itu dia punya tugas untuk mengambil keputusan, mengevaluasi serta mengawasi jalannya bisnis, membuat sistem laporan berkala, budgeting, dan terkadang ikut serta dalam proses produksi kayak memantau gitu. Kedua adalah staf produksi dan operasional. Dia bertugas untuk mengatur bahan baku termasuk purchasing, produksi produk, serta mengontrol kualitas bahan baku. Dan terakhir adalah staf marketing dan sosial media. Dia bertugas untuk merencanakan bentuk promosi, mengatur kerjasama dengan supplier, memantau sosial media, dan platform e-commerce. Nah, di sini saya merincikan kebutuhan gaji untuk tenaga kerja. Yang pertama,
untuk staf produksi dan operasional yang dibutuhkan itu adalah 3 orang jumlah pekerjanya. Dan gaji satu orangnya 2 juta. Makanya total untuk staf produksi dan operasional itu 6 juta. Yang kedua adalah staf marketing dan sosial media yang dibutuhkan itu jumlah pekerjaan adalah 2 orang dengan gaji 1.500.000. Total gaji karyawan untuk staf marketing sosial media itu 3 juta. Jadi total gaji kebutuhan tenaga kerjanya itu adalah 6 juta ditambah 3 juta yaitu 9 juta. Keempat adalah aspek lingkungan. Pemilihan lokasinya kan tadi meski perumahan di lokasi rumah pemilik bisnis sendiri ya di Bekasi. Nah, pemilihan lokasi usaha ini berada di lokasi yang aman, bersih, sebab jauh dari saluran limbah yang bisa mengganggu kehigienisan produk kayak bau-bau gitu kan gak enak ya. Terus juga toko yang berada di dalam rumah memiliki ruangan atau dapur sendiri, jadi nggak bercampur dengan rumah meskipun dia ada di dalam rumah. Jadi dia punya ruangan tersendiri untuk proses produksi dan ibaratnya etalase tokonya ya. Terus juga lokasinya mudah dijangkau dan juga ada tempat parkir nih guys. Jadi itu memudahkan driver aplikasi yang ingin mengambil pesanan. Jadi buat driver-driver pasti kan banyak ya kalau pesan di Shopee Food, GrabFood, GoFood dan sebagainya. Pasti kan ada banyak driver yang datang untuk pick up orderannya. Itu kita nyediain lokasi parkir biar mereka nggak perlu ribet untuk parkir di mana. Pokoknya semua aman untuk lingkungannya juga baik, bersih, lagi cocok banget. Kita kan bisnis makanan pasti lokasinya harus bersih dan higienis ya guys. Yang kelima adalah aspek hukum. Nah, karena bergerak di bidang makanan, maka bisnis ini harus memperoleh perizinan dalam sertifikasi kehalalan produk, juga perizinan pembukaan usaha, serta penetapan hak paten logo atau nama bisnis. Nah, bisnis nyoba saat ini belum memiliki perizinan usaha dan izin lainnya, sebab akan dibuat apabila operasi perusahaan akan mulai dijalankan. Jadi, doain aja supaya bisnis ini secepat mungkin akan saya jalankan ya guys. Thank you. Amin. Keenam adalah aspek finansial. Pertama, dari aspek finansial nih, aku mau bahas dulu dari harga jual per produknya. Untuk menu yang pertama yaitu Green Vegetarian Bowl. Tadi kan ada 3 menu ya guys. Ini menu yang pertama, komposisinya tuh dia ada lettuce, ada mame, orange kernel, grated carrots, ada tempe, cherry tomatoes, ada roasted sesame dressing, ada box plastiknya, dan ada cup dressingnya. Itu harga aslinya sudah tertera ya guys. Itu review dari harga yang ada di pasaran. Untuk 500 gram lettuce itu di harga 16.000, edamamenya untuk 500 gram 15.400, orange kernel 250 gram harga aslinya 25.800, grated carrots 250 gram itu 4.550, tempe 500 gramnya itu dia 5.500, cherry tomatoes 250 gramnya 9.000, terus untuk dressingnya roasted sesame-nya 70.000 untuk 1 liter. Lalu ada box plastik 1.500 ml 25 pieces 50.000, cup dressing 130 ml 50 pieces itu dia per pack ya guys, itu dia 5.000. Nah, sementara kuantitas proporsi yang dibutuhkan itu untuk lettuce dia cuma 100 gram, jadi cost per porsinya itu 3.200. Terus juga edamame dia kuantitas proporsinya kan 50 gram, jadi cuma dapat 1.540 per porsi. Orange kernel dia cuma butuh 25 gram dari 150 gram, jadi proporsinya itu kena 2.580. Untuk grated carrots ada 455 proporsinya. Tempe itu dia proporsi 1.100. Cherry tomatoes dia butuh 50 gram dari 250, jadi proporsinya ada 1.800. Roasted sesame dressingnya itu proporsinya 9.100, box plastiknya 2.000, 1 pieces, karena dia kan berpak isinya 25. Cup dressingnya juga dia 1 piecesnya 100 perak. Jadi total cost per porsinya adalah 21.875. Nah, untuk mengetahui selling price-nya, itu ada rumusnya, itu total cost per porsian tadi, ditambah biaya promosi, plus persentase keuntungan dikali total cost. Nah, selling price-nya kan 21.875. Ditambah biaya promosi, anggap saja 2.000, ditambah persentase keuntungan yang mau diambil sebagai pemilik bisnis, saya mengambil 20%. Dikali total cost yang tadi, maka yang diperoleh selling price untuk Green Vegetarian Bowl itu 28.250 perak, atau jika dibulatkan menjadi 29.000. Selanjutnya di menu yang kedua dari 3 menu itu yaitu menu Smash Tuna and Pasta Bowl. Dia ada 384 kalori.
Komposisinya masih nggak jauh beda, cuma di sini dia pakai smash tuna, pakai macaroni fusilli, pakai wakame salad, pakai baby potatoes, ada edamame-nya juga. Untuk dressingnya masih sama ya guys. Jadi setelah dihitung-hitung sama seperti yang tadi, total cost per porsinya itu 38.359. Nah, untuk total selling price-nya yaitu total cost per porsi ditambah biaya promosi ditambah persentase keuntungan dikali total cost. Untuk itu, menu kedua smash tuna dan pasta bowl dengan kalori 384 diperoleh selling price-nya yaitu 48.079 perak atau jika dibulatkan 49.000. Untuk menu yang ketiga yaitu mushroom chicken scrambled bowl, dia komposisinya nggak jauh beda. Cuman dia di sini pakai shimeji mushroom, pakai egg omega, telur omega, pakai chicken breast atau dada, pakai corn kernel, pakai cherry tomatoes, tapi dressingnya masih sama. Di sini kenapa pakai chicken breast? Karena kebanyakan orang yang di fitness industry mereka untuk naikin kebutuhan mereka tuh dia pakai chicken breast atau dada ayam. Nah, di sini diperoleh total cost per porsinya yaitu 37.700. Makanya selling price untuk menu ketiga yaitu mushroom chicken scrambled bowl diperoleh 47.240 atau sama dengan 48.000. Nah, selanjutnya ada masih di aspek keuangan, kita pakai perhitungan payback period nih guys. Jadi, payback period itu adalah metode yang digunakan untuk menghitung berapa lama pengembalian dari uang yang telah diinvestasikan. Di sini pakai pemisahan ya guys, jika saya sebagai pemilik berencana untuk berinvestasi terhadap bisnis sebesar 160 juta, diperkirakan nilai ekonomis aset tersebut adalah selama 5 tahun itu ada 45 juta, 50 juta, 65 juta, 70 juta, dan 60 juta dengan diskon rate 7%. Nah, dengan pakai rumus payback period, diperoleh analisa yang pertama kan jumlah investasinya 160 juta. Tahun pertama kan 45 juta. Jadi sisa tahun pertama itu masih ada 115 juta. Diperoleh dari 160 dikurang 45 juta. Tahun kedua, dia kan dapatnya estimasi keuntungannya 50 juta. Nah, dikurang dari sisa tahun pertama diperoleh 65 juta. Nah, di tahun ketiga kan estimasi keuntungannya kan 65 juta ya. Sementara di sisa tahun kedua sama dengan 65 juta. 65 juta juga nih. Jadi, di sisa tahun ketiga kan dia otomatis habis. Maka dari itu, di tahun ketiga, karena sudah habis sisanya, maka diperoleh kesimpulan dalam jangka waktu 3 tahun pas, nilai investasi akan kembali sebelum masa ekonomis aset yang dibeli habis. Maka investasi ini dinyatakan layak karena dalam 3 tahun dia sudah uang yang diinvestasikan sudah kembali ya guys. Jadi dikatakan layak. Nah, dari aspek keuangan juga masih itu pakai rumus NPV. Itu analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi. Nah, dia di sini NPV itu kalau misalnya nilai NPV bernilai positif, itu dia dikatakan layak. Sedangkan kalau misalnya dia dinyatakan negatif, itu disebut tidak layak. Atau dia lebih rendah dari IRR. Itu ada juga perhitungan aspek keuangan IRR. Nah, masih sama seperti sebelumnya, misalnya guys, ini 5 tahun berturut-turut, itu dia 45 juta, 50, 65, 70, 60, dengan diskon rate itu 7%. Nah, kalau pakai rumus NPV, diperoleh, ini tahun pertama kan 40 juta, diskon rate-nya itu kan, rumusnya kan 1 ditambah 0,07, yaitu 0,07 itu dari diskon rate 7% kan. Diperoleh nilai PV itu 42,056,074,77. Nah, tahun kedua itu 50 juta, diskon rate 1,1449, diperoleh nilai PV 43,671,936,41. Tahun ketiga 65 juta diperoleh diskon rate 1,225043 dengan nilai PV-nya 53,059,362. Tahun keempat dia 70 juta, diskon rate 1,31079601, nilai PV-nya 53.426.64,84. Dan tahun kelima itu hasil penjualannya kan 60 juta, diperoleh diskon rate 1,402551,731 dengan nilai PV 42.779.170,77. Jumlah PV-nya, present value-nya itu adalah 234.969.208,79 ribu. Nah, nilai investasinya kan tadi 160 juta ya guys, itu dikurang sama jumlah PV tadi. Dan diperoleh nilai NPV yaitu 74.969.208,79. Nah, dalam teori, jika jumlah present value-nya itu lebih besar dari investasi, atau NPV-nya bernilai positif, itu dia dinyatakan layak. Nah, karena dalam kasus ini nilai investasinya
itu 160 juta, dan nilai NPV-nya setelah dihitung dengan dari pengurangan jumlah PV dikurang nilai investasi diperoleh nilai positif sebesar 74.909.208,79, maka bisnis ini dinyatakan layak. Oke, bisa. Nah, kita sampai di tahap terakhir nih guys, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa kelayakan bisnis dari berbagai aspek tadi, kurang lebih 6 aspek ya. Nah, bisnis nyoba salap dapat dikatakan layak dengan prospek bisnis yang baik ke depannya. Karena bisnis ini pertama dia punya target konsumennya khusus, sebab ia termasuk niche food, yaitu orang-orang yang tadi yang dianalisa tadi, 13 sampai 60 tahun dengan konsumen terkhususnya itu orang-orang di fitness industri, orang-orang yang pengen diet, orang-orang yang pengen coba, lansia juga bisa, dan pokoknya semua masyarakat bisa coba nyoba salad. Terus juga lokasi bisnis yang efisien, mudah dijangkau, lingkungannya juga aman, higienis, bersih, dia terpisah, punya ruang produksi sendiri, terus juga dalam aspek finansial yang dikatakan layak, penyusunan job desk